Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama, alhamdulillah, syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kesehatan kita semuanya bisa berkumpul pada kegiatan sesi pagi hari ini, yaitu rencananya kami atau saya akan melaksanakan diseminasi budaya positif modul 1.4 atau tugas aksi nyata untuk kegiatan guru penggerak. Saya Eko Priyadi dari SD Negeri 2 Seraperto, Kecamatan Sengkor, angkatan guru penggerak angkatan 8. Diseminasi ini bisa terlaksana atas bimbingan beliau Bapak Irianto selaku fasilitator, beliau dari Solo. Kemudian Ibu Dian Rahmawati, pengajar praktek, beliau adalah kepala sekolah dari SD Negeri Tegal Tangan. Berikutnya saya Eko Priyadi selaku pelaksana kegiatan pada pagi hari ini. Untuk ice breaking, monggo silakan teman-teman semua untuk memperhatikan video tersebut.
putus asa, dan tak kenal putus asa. Oke, demikian tadi briefing videonya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Apakah dulu pernah seperti itu? Kalau saya setelah melihat video ini pernah ya mengakui bahwa saya pernah judging ya atau langsung menilai siswa dengan perilakunya yang salah. Pernah ya, kalau ini saya lumayan tertampar, saya pribadi lumayan tertampar untuk sebagai perbaikan bagi saya. Jadi ketika ada satu masalah, tidak harus dari sisi kita dulu, kita harus melihat seluruh permasalahan dari semua segala aspek. Mungkin Bapak Ibu ada yang dari kesan dari video tadi? Mungkin silakan salah satu. Silakan Mbak Biji. Iya, tadi videonya sangat mengharukan di endingnya ya Pak, tapi di Iya. depannya memelas. Ya ternyata guru itu tidak tahu apa alasannya dia langsung menghukum tanpa memberi tanpa tidak tahu alasannya tanpa memberi kesempatan kepada anak untuk menjelaskan. Dan saya pribadi juga terkadang seperti itu. Ini tuh bisa menjadi pelajaran untuk kita. Ada lagi? Ya, silakan. Dari video yang tadi kita amati, kalau yang pertama yang saya tangkap itu seorang guru itu kan sebaiknya mendidik yang baik ya, tapi itu dia langsung memberi hukuman. Padahal kalau menghukum itu belum tentu membuat siswa itu jerah, tapi tetap terus membekas di hati, malah mungkin imbasnya ke depannya besok saya menjadi seorang seperti ini. Jadi tadi saya. Terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan Mas Bimo. Dari saya tadi ya, ada guru yang tidak mengenal alasan dari sesuai dengan mengetahui guru dan juga beberapa kali sampai seorang guru itu menyampaikan hal yang menghubungi atau yang kurang baik kepada teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Mas Bo. Ada lagi yang menanggapi video tadi? Silakan, Jess. Menurut saya simpel, jangan suka minta didengarkan tapi sekali-kali mendengar. Oke, ya. Jangan minta didengarkan, tetapi sekali-kali mendengarkan. Ya, baik. Oke, dari 1, 2, 3, 4 tadi yang memberikan tanggapannya sudah sangat bisa menjadi inti poin dari kegiatan tadi bisa kita dapat ya. Salah satunya hukuman tadi dari video tadi atau dari pernyataan ini kira-kira jenengan semuanya setuju tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Tidak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tidak juga. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Memberi penghargaan belum tentu. Oke. Ada yang jawab belum tentu, ada yang setuju. Kalau hukuman pasti ya, tidak ya. Nah, kalau yang nomor 2, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bisa tidak. Untuk poin 2 ini harus ada keyakinan kelasnya dulu. Kalau nanti itu memang sudah menjadi konsekuensi ya, bukan hukuman ya. Kalau itu memang menjadi konsekuensi kesepakatan bersama, kemungkinan masih bisa dikerja. Kalau yang ketiga, ini nanti yang masuk ke
motivasi atau ilusi semu ya. Ya, tugas kita nanti yang berikutnya. Budaya positif untuk menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan pendekatan restitusi. Perubahan paradigma dengan mengedepankan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro yang berpihak pada murid bisa diawali dengan perubahan pola pikir yang ditekankan pada budaya positif. Dengan kejadian video tadi, otomatis kita akan bisa mereview dan akan ada feedback positif ke kita. Ketika kita sudah positif, insya Allah output di anak juga akan positif. Perubahan paradigma. Terdahulu banyak di antara kita sebagai guru terjebak dalam ilusi teori kontrol, seperti ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Yang berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi berikutnya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini kemarin mungkin paradigma ini sangat kental, atau mungkin sebagian teman kita atau kita sendiri juga melakukan hal yang sama. Jadi ternyata kita terjebak dalam situasi yang ilusi. Paradigma ini menuntut kita untuk memberikan ketauladanan. Nah tadi yang disampaikan Mbaknya nih, ketika kita memberikan contoh negatif, maka yang bersangkutan itu sebagai murid akan mencontoh kita. Dulu Pak Guru saya itu memperlakukan saya seperti ini, besok kalau saya menjadi guru saya akan seperti ini. Nah ini atau pemberian contoh teladan kepada murid itu menjadi sangat penting, menjadi afirmasi positif sehingga menebalkan perilaku positif murid. Perubahan perubahan paradigma, stimulus dan respon. Dulu pernah sekali kita mendengar ada teori behavioristik ya, stimulus dan respon. Ternyata dengan perkembangan keilmuan yang judulnya kalau stimulus dan respon atau teori behavioristik itu ada reward dan punishment. Nah ternyata ketika sudah mulai digerakkan dalam pembelajaran guru penggerak ini, mulai ada penyempurnaan yang berkaitan erat dengan psikologi anak. Maka kalau dulu stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal teori kontrolnya kita berusaha memahami orang lain tentang dunia. Jadi tidak semua orang sesuai dengan kehendak kita atau pikiran kita. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Baik di kita ataupun siswa, biasanya ketika melakukan suatu hal, mereka memiliki tujuan masing-masing. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi tidak mungkin orang lain mengontrol. Orang lain paling-paling hanya memberikan motivasi aja atau motivasi ekstrinsi ya, atau eksternal. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal ya, perilakunya itu ada paksaan. Kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang berikutnya model berpikir menang kalah, salah benar gitu. Nah ini kalau teori kontrolnya adalah model berpikir menang dan menang, mencari win-win solution lah, mana yang terbaik. Dari kegiatan tadi, mana sih atau apa sih makna disiplin? Kecenderungan umum budaya kita adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan.
dengan memaksa atau bermakna konotasi negatif, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia yang bermakna positif. Nah, sekarang dengan adanya guru penggerak yang awal mula dulu saya pemahaman terkait pedagogik itu sangat yang sudah pernah saya kuasai. Dengan adanya guru penggerak ini presentasi saya sudah 70% bahwa guru penggerak itu mampu mengubah arah pendidikan Indonesia. Sebelum saya masih 50-50 deh. Atau sebelum mengawali menjadi guru penggerak, saya nggak yakin guru penggerak itu bisa mengubah segala paradigma. Tapi dengan gerakan kita sekarang ini mengubah pola pikir gurunya dulu, kemudian akan berimbas kepada siswa, saya kira akan menjadi muncul talenta baru, atau muncul semua guru-guru yang berpotensi berkolaborasi dari lintas dinas atau lintas kecamatan. Berasal saya kembali ke bahasanya. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu artinya disiplina atau artinya belajar. Makna dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Terus kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju satu tujuan yang dia hargai. Disiplin positif yaitu disiplin merupakan suatu bentuk perbuatan kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri sendiri agar mencapai suatu tujuan mulia, yakni nilai-nilai kebajikan merupakan sifat-sifat positif manusia. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Terdahulu saya pribadi mengenal motivasi itu hanya ada dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik atau motivasi internal dan eksternal. Ternyata sekarang ada 3 motivasi dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di sini maknanya luas, gotong royong juga masuk di dalamnya. Cuman kalau untuk di pendidikan, tanggung jawab juga masuk di dalamnya, mandiri dan lain sebagainya masuk di dalamnya. Cuman dalam kegiatan ini untuk pendidikan Indonesia menggunakan profil belajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan tadi profil belajar Pancasila, berawal dari dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Dalam penerapan budaya positif, kita harus mengenal konsep-konsep inti budaya positif. Budaya positif dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, yang keempatnya keyakinan kelas atau sekolah, yang kelimanya restitusi. Ini sebagai salah satu cara kita untuk menyelesaikan segala permasalahan yang muncul yang timbul di sekolah. Yang pertama, disiplin positif.
Teori kontrol yang menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Sedangkan makna disiplin positif adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuannya atau purpose-nya. Cara penerapan disiplin mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian otonominya atau otonom, harapannya ketika panjenengan sudah membiasakan disiplin positif itu, anak-anak otonom atau mereka secara otomatis melakukan kegiatan itu tanpa harus kita perintah. Lebih mengarahkan kepada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan yang positif. Nah, kemudian feedbacknya otomatis kita akan dapat relationship-nya ya, membantu murid memahami dan menyadari bahwa motivasi diri sendiri atau internal bukan paksaan, bukan untuk memperoleh pujian, dan bukan karena hukuman. Kemudian motivasi perilaku manusia yang tadi sempat saya singgung di awal. Yang pertama, motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, seperti dicontohkan Pak Guru yang di video tadi ya, memukul dengan penggaris, itu hukumannya. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya seperti ini, mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Eksternal artinya dari luar. Yang berikutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Mereka melakukan suatu tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka tetapkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin sini biar nggak mereng-mereng terus. Ketutupan ya. Dan mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal atau dari dalam diri. Tadi Bapak Ibu sudah sangat kayaknya banyak yang menang sedikit deh. Pertama kali saya nonton video ini sekarang sudah tua kok kali ya, jadi terus berger-berger kayak gitu. Jadi tadi kayaknya sudah melihat bahwa Pak Guru di video tadi posisinya sebagai apa coba? Iya, posisinya sebagai pembuat rasa bersalah ya enggak? Iya ya. Jadi ini posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama pembohong, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiganya teman, yang berikutnya pemantau, yang berikutnya manajer. Nah, di sini saya coba lebih kepada kuatkan kepanjangan ke posisi manajer. Karena kalau jadi penghukum saja ya sudah tidak relevan dengan pola pendidikan yang saat ini ya. Jadi posisi kontrol yang ideal sebagai seorang guru yang baik sebaiknya di posisi sebagai manajer.
Guru berbuat sesuatu bersama murid dan mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi permasalahan sendiri. Maka di sini pada posisi kontrol ini dikenal dengan inquiry apresiatif atau pendekatan IA. Posisi manajer dapat mendorong murid menjadi manajer untuk diri sendiri sehingga muncul identitas positif. Nah, ini ketika kita dalam posisi seorang penghukum, maka kita akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, kemudian menyindir. Terus biasanya guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Rasakan nanti. Iya, berarti ada ancaman. Terus hasilnya otomatis akan ada pemberontakan dari orang lain. Ketika ada intimidasi, maka akan ada pemberontakan. Terus kemudian juga akan ada berbohong ya, karena ada tekanan, otomatis bisa jadi yang bersangkutan atau si murid tidak berkata dengan jujur. Murid meletakkan guru di dunia luar, dunia yang tidak berkualitas ya. Murid biasanya akan berkata, biarin aja. Guru itu kan biasanya gitu, marah-marah. Jadi mereka akan mengulangi kesalahan yang sama, tidak ada efek jerahnya sama sekali. Kalau kita, maaf ya Mbak Biji, tadi bukan contoh aja, aslinya enggak. Aslinya enggak. Yang berikutnya, kalau kita berperan sebagai pembuat masalah, ya, pembuat masalah, pembuat merasa bersalah. Biasanya diawali dengan ceramah, terus kemudian seharusnya ibu kecewa, membuat si anak merasa bersalah, menyembunyikan dan menyangkal dan berbohong. Terus gurunya akan mengatakan, kamu sebenarnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan ini, ibu stres. Jadi malah membuat anak semakin tambah bersalah. Lihat ini, gitu ya. Ya, ketika memberikan satu hukuman di depan kelas, otomatis memberikan rasa bersalah kepada teman-teman yang lainnya atau pada siswa lainnya. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Terus biasanya murid berkata, maafkan saya. Terus jadi dampaknya si murid akan merasa rendah diri, orang pede, merasa tidak lengkap dan tidak cukup gitu. Terus kemudian pada identitas ini yang dimaksud adalah pada identitas gagal ya. Terus kemudian yang berikutnya ada identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar ya. Salah satunya sebagai teman. Kurikulum 13 itu dulu kayaknya keren banget ya. Dampaknya guru dengan murid seperti tidak ada jarak, tapi ada dampak sisi negatifnya. Murid sekarang itu kurang begitu hormat dengan gurunya karena merasa teman, merasa apa dan sebagainya guys. Pada posisi guru sebagai teman ini membuat alasan-alasan murid, kadang-kadang karena dengan saking pedulinya sama si siswanya membantu untuk membuatkan alasan-alasannya. Terus guru biasanya akan berkata, ayolah lakukan ini demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu bla 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 gitu ya. Nah, otomatis hasilnya akan ada ketergantungan. Si murid kurang mandiri, lemah, tidak mandiri dan bergantung. Nah, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunianya. Terus murid akan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, ketika ada kekecewaan akan gampang menyalahkan. Kemudian posisi guru sebagai pemantau. Pada posisi ini guru akan menghitung dan mengukur. Jadi mungkin dia pegang checklist ya, peneling kabeh. Mana yang mengerjakan, mana yang tidak. Nah, guru itu bersifat sebagai apa tadi? Menghitung, mengukur. Terus kemudian guru akan berkata, apa peraturannya?
lebih mengingatkan pada peraturannya. Hasilnya menyesuaikan diri dan merasa diawasi ya, selalu dipantau sih. Nah, murid meletakkan dulu peraturan dan hukuman di dunia berkualitas ini karena ada pemantau, otomatis ada reward dan punishment kalau di sini. Kalau tidak sesuai pasti akan mendapatkan hukumannya. Nah, dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah yang akan diberikan. Ini tadi kayak reward dan punishment. Ketika melakukan ini sesuai SOP, maka akan diberikan reward. Bagi anak-anak yang tidak sesuai SOP, maka akan diberikan hukuman. Ini tipe pemantau. Yang berikutnya adalah tipe manajer atau yang kita harapkan sebagai guru yang sekarang ya. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan, terus kemudian lebih mendorong motivasi dari muridnya dengan menanyakan apa yang kita yakini, kemudian apa yang bisa kalian kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Terus kemudian pada posisi manajer itu harapannya lebih menguatkan pada personalnya, menguatkan individunya. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan berkualitas ya, dalam dunia berkualitas. Terus murid biasanya berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, efek sampingnya atau dampaknya evaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi ini tadi posisi 5 faktor seorang guru, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini salah satu contoh-contoh pernyataan-pernyataan ya. Biasanya kalau pernyataan membuat orang merasa bersalah diawali dengan saya kecewa sekali dengan kalian atau saya kecewa sekali dengan kamu. Terus posisi penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini lebih menghakimi lah ya kalau posisi sebagai penghukum. Terus kalau sebagai teman biasanya mendengar kata ayolah lakukan ini demi bapak ibu guru. Terus sebagai pemantau, apakah kamu tidak mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini pemantau ya. Jadi ada reward dan punishment itu jenengan berarti diposisikan sebagai guru pemantau. Terus kalau menjadi seorang manajer biasanya akan lebih menanyakan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Terus sebagai penghukum lagi ini, kamu selalu yang paling terakhir lah ini, selalu mengambil dari sisi negatifnya si anak. Ini biasanya tipe guru penghukum. Dari rentetan mulai awal sampai akhir untuk pelaksanaan di kelas biasanya diawali dengan keyakinan kelas. Kalau dulu itu ada peraturan kelas ya. Peraturan kelas itu biasanya ada sifat memaksanya ya. Karena otomatis ada hukuman ketika tidak melakukan atau melanggar peraturan kelas tersebut. Nah, ini bisa diawali dengan kesepakatan kelas dulu. Guru berperan dalam terwujudnya bentuk keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Saya pribadi kemarin di kelas juga sudah buat ya, ada 6, nggak banyak-banyak, yang penting udah diingat sama anak. Ada aktif dalam mengikuti pembelajaran, kemudian saling menghormati, terus menjaga kebersihan kelas bersama. Nah, itu salah satu contoh untuk kesepakatan yang kami sepakati. Nah, dari kesepakatan ini nanti bisa diramu atau dikumpulkan menjadi satu, menjadi keyakinan kelas yang bersifat universal. Nah, bisa jadi nanti bisa menjadi keyakinan sekolah, bisa jadi ya, tinggal nanti diramu dikumpulkan jadi satu, bisa jadi menjadi satu keyakinan sekolah. Nah, keyakinan kelas atau sekolah ini bersifat universal yang mudah dipahami. Jadi ketika panjenengan itu berdiskusi dengan siswanya pakai bahasa-bahasa yang simpel dan mudah dipahami. Tidak usah bertele-tele ya, panjang kali lebar, akhirnya ketemu nih ya panjang kali lebar volume ya, punya luas ya. Terus mudah diingat dan dapat diterapkan di lingkungan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau
atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Universal apa sih? Oh, ada yang belum paham. Universal itu apa? Iya, keseluruhan atau umum ya. Keseluruhan atau umum. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini lebih pendekatannya sudah menggunakan teori humanistik ya, lebih memanusiakan manusia. Jadi pada proses keyakinan kelas ini dengan memanusiakan muridnya, lebih diajak untuk berdiskusi. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang rinci dan konkret. Misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, ini peraturannya. Kalau diubah menjadi keyakinan kelas jadi apa? Membuang sampah di tempat sampah. Nah, membuang sampah di tempat sampah boleh, atau buanglah sampah pada tempatnya boleh. Ini jadi lebih humanis ya, lebih memanusiakan manusia, bukan sesuatu terus dilarang dengan pendekatan budaya positifnya ya, bukan pendekatan negatifnya. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, gak usah sampai 20 begitu ya. Yang mungkin simpel tapi merangkum semuanya yang mudah diingat anak. Jadi ketika ada permasalahan terjadi, tugas kita mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini bukan statis ya, maksudnya statis itu aja. Nah, berarti keyakinan kelas ini bersifat dinamis, berarti bisa berubah sewaktu-waktu asal memang sudah disepakati secara bersama dengan siswa. Mungkin dalam perjalanannya nanti ternyata ada beberapa kondisi ya, ada perubahan, ada konsekuensinya, ya itu mungkin nanti bisa dibicarakan kembali dengan siswa. Kadang-kadang kan ada beberapa siswa yang spesial ya, membawa jadi lah ya itu nanti. Pendekatannya secara khusus kali itu nanti ya. Kalau jadi untuk yang keyakinan kelas ini bisa diterapkan kalau untuk murid-murid yang normal dan baik-baik aja. Maksudnya baik-baik saja dimaksud di sini bukan dalam posisi punya keterampilan yang berbeda gitu ya. Jadi kalau ada murid yang spesial mungkin pendekatannya juga berbeda. Berikutnya yaitu segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi ketika ada siswa yang berbuat salah bukan terus disalah-salahkan atau bukan dikucilkan, berarti dirangkul ya, kemudian dituntun untuk menyadari kesalahannya, kemudian memperbaiki kesalahannya. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Jadi ketika melakukan satu kesalahan, tugas kita adalah mendorong mereka untuk melakukan konsekuensinya sendiri, bukan kita memberikan solusi-solusi ya. Jadi dari anak ini biar muncul si anak bahwa ketika melakukan satu kesalahan apa sih yang akan selanjutnya untuk memperbaiki suatu kesalahan tersebut.
Terus kemudian yang ketiga, memberikan penawaran, bukan paksaan. Ditawarkan ketika melanggar satu keyakinan kelas, kira-kira dari permasalahan tadi apa yang akan dilakukan siswa tersebut untuk menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya di contoh kasus nanti ya, yang pada proses segitiga restitusi ini ada 3 kegiatan ya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitasnya dulu. Mungkin bisa jadi ketika panjenengan membawa satu anak yang lagi kondisi bermasalah, emosinya belum stabil, masih perlu didengarkan. Jadi di sini tugas kita adalah mendengarkan dulu. Dalam menstabilkan identitas itu, di sini tugas kita mendengarkan dulu supaya yang bersangkutan keluar dulu semuanya, dicurahkan dulu semuanya. Baru setelah udah keluar semua, sudah dicurahkan semuanya, tindakan berikutnya adalah validasi tindakan salah. Kalau memang itu tindakan salah, ya kita informasikan bahwa apa yang dilakukan adalah salah. Yang kemudian yang berikutnya yaitu menanyakan keyakinan. Kalau itu melanggar keyakinan kelas, maka kita ingatkan keyakinan kelasnya bahwa yang bersangkutan itu apa sih kira-kira yang dilanggar. Setelah melanggar itu, kira-kira apa yang mau dikerjakan untuk memperbaiki masalah tersebut. Segitiga restitusi pada fase menstabilkan identitas ini biasanya diawali dengan kata seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah ini untuk pendekatan katanya ya. Terus yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah ini gunanya untuk anak itu biar tidak terlalu down ya, tidak terlalu down. Kadang-kadang kalau anak sedang bermasalah kemudian kita panggil pasti akan down si anaknya. Nah ini untuk mengembalikan tingkat kepercayaan dirinya. Terus kemudian berikutnya validasi tindakan salah. Biasanya diawali dengan kata kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang berikutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini pada fase validasi tindakan salah. Kemudian berikutnya pada fase menanyakan keyakinan. Nah, ini kita arahkan kepada nilai-nilai apa yang disepakati atau keyakinan kelas apa yang sudah disepakati. Kemudian kira-kira itu yang dilanggar yang mana? Terus kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kita dorong si anak untuk lebih muncul motivasi dalam dirinya untuk berperilaku positif. Nah, tiba saatnya biasanya yang berbicara panjang lebih aktif lagi. Monggo, ini nanti ada 2 kasus. Kasus pertama ini, nanti ada kasus kedua. Mungkin salah satu bisa menjadi bapak atau ibu gurunya. Terus kemudian salah satu 2 teman lagi bisa menjadi Kansa dan Naila. Nah, nanti di sini ada perdebatan, guys. Saya bacakan dulu kasus pertamanya. Di saat waktu istirahat berlangsung, Kansa tanpa sengaja menjatuhkan botol air minum Naila. Kemudian Naila membalas dengan mencoret-coret buku Kansa. Terjadilah pertengkaran keduanya. Kelas menjadi ramai. Kemudian Alia melaporkan kejadian tersebut ke ruang guru. Jadi ini situasinya ada perdebatan antara Kansa dan Naila karena Kansa tidak secara sengaja lewat menjatuhkan botolnya dan botol Naila itu pecah. Kemudian mereka bertengkar. Si Naila mencoret-coret buku Kansa. Dan tugas kalian sebagai guru untuk mempraktekkan atau pada sesi ini untuk mempraktekkan segitiga restitusi ya, mulai dari menstabilkan identitas, terus yang kedua validasi tindakan salah, yang berikutnya menanyakan keyakinan. Kasus kedua, Alia yang biasanya mengikuti pelajaran selalu ceria, tiba-tiba hari ini malas-malasan, tidur-tiduran dan cenderung murung. Puncaknya, Alia tidak mau menulis tugas yang diberikan di kelas. Nah, pada kejadian ini ada salah satu muridnya panjenengan yang tiba-tiba yang biasanya luar biasa aktif,
datang ke kelas dengan murung. Nah, ternyata setelah panjenengan coba fasilitasi, yang bersangkutan itu dijanjikan oleh ayahnya diberikan tas baru ketika mulai awal pelajaran. Nah, karena lagi berantem sama ayahnya, terbawa sampai sekolahan. Nah, ketika mendapatkan situasi yang seperti ini, monggo nanti salah satu dari teman-teman di sini untuk bisa mempraktekkan praktek restitusi. Berarti satu jadi guru dan pak guru atau guru atau pak guru, yang satunya jadi alia. Kira-kira begitu ya teman-teman gambaran untuk praktek restitusi ini. Monggo silakan. Ya. Pilih salah satu biar jadi satu jadi oke siap. Silakan Mbak Iji. Ya. Ya boleh silakan. Bersama anak yang Iya monggo silakan dipraktekkan. Yang mau mana dulu? Pilih salah satu aja. Mau yang pertama apa kedua? Kalau yang pertama, oke kasus 2. Berarti Mbak Mai kasus 1 ya. Berarti Mbak Mai dengan 3 orang ya. 3 orang dengan Mbak Mai maksudnya. 1 jadi Kamsa, 1 jadi Naila. Bisa dipahami? Nah di situ, oke saya ulangi skenario-nya. Si Kamsa itu lewat nih. Tiba-tiba ketika lewat dalam kelas menjatuhkan botolnya si Naila. Maka mereka berdua berantem. Langsung si Kak Naila itu mencoret-coret bukunya si Kamsa. Nah kejadian itu dilihat oleh si Alia. Nah kemudian ya si Kamsa dan si Naila dibawa ke kantor. Nah di situ coba kita dekati dengan pendekatan restitusi. Yang pertama berarti menanyakan, menstabilkan identitas dulu ya. Ditanya kenapa marah-marah, kenapa coret-mencoret, nah itu kita dorong dulu ke sana. Kemudian baru yang kedua validasi tindakan salahnya. Mencoret-coret salah ya. Terus kemudian menjatuhkan botol itu juga salah yang karena botolnya pecah ya. Nah yang berikutnya adalah tinggal konsekuensi dari kejadian tadi. Kira-kira yang keduanya mau diselesaikan dengan cara apa? Kayak gitu secara gambaran umumnya. Kalau si Alia sama ini gampang ya, lebih mudah karena cuma berdua, maksud saya tidak ada diskusi keduanya. Kalau yang satu jadi Alia berarti tinggal datang dengan murung begitu deh. Terus kemudian dicoba ditanya ada masalah apa Alia? Karena biasanya ceria tiba-tiba murung seperti ini. Nah si Alia langsung kesel. Ini Pak, katanya ini Bu. Tadi mau berangkat katanya mau diberi tas baru, nggak ada tas baru katanya begitu. Kira-kira itu gambarannya. Silahkan bisa sudah cukup jelas apa perlu diulang lagi? Cukup jelas Mbak. Oke, silakan Mbak. Atau mau latihan dulu sebentar? Oke, baik teman-teman. Pada proses kali ini kami mengharapkan untuk kontribusi dari teman-teman semuanya mempraktekkan segitiga restitusi. Kasus pertama yaitu ada Alia, Kamsa dan Naila. Kasus kedua ada Alia. Nah pada proses 2 kasus ini monggo teman-teman untuk mempraktekkan mulai dari menstabilkan identitas, yang keduanya menanyakan validasi tindakan salah, yang ketiganya menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 proses itu. Yang pertama coba distabilkan dulu biar stabil emosinya, biar tenang. Baru setelah tenang divalidasi tindakan salahnya. Setelah sudah divalidasi, si anak sudah paham bahwa tindakannya itu salah. Kemudian yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Kira-kira dari permasalahan yang muncul ini konsekuensinya atau hal apa yang mau dikerjakan si anak untuk memperbaiki keadaan ini. Begitu kira-kira gambaran secara umum terkait kegiatannya. Jadi nanti silakan, ada yang berperan menjadi Kamsa, ada yang berperan menjadi Naila. Kemarin di sekolah saya coba praktekkan ini, ya ternyata ya walaupun kelas 2 ternyata bisa acting ya. Saya kebingungan malah bentar-bentar Pak. Iya, monggo silakan. Terima kasih atas kontribusinya. Siapa dulu ini?
yang betul yang rapi. Ini buku saya dicoret-coret sama Oh, Nani. ini yang salah tadi jatuhin botol minumku. Ya, anakku nggak sengaja. Ya tapi kan nggak mau ngembaliin Bu. Udah, Bu Guru tanya satu-satu dulu ya. Iya, persoalannya kenapa bukunya ini dicoret-coret? Kan aku lagi istirahat Bu, terus aku kan masuk kelas, terus si Naila fotonya aku nggak sengaja jatuhin, terus itu aku nyoret-nyoret bukunya, soalnya udah jatuhin botol minum Bu. Iya, jatuhin botol itu salah atau enggak? Salah. Salah, kan nggak salah. Kan aku nggak sengaja, tapi kan salah. Iya. Terus yang nyoret-nyoret kertas atau buku itu salah enggak? Ini jelas salah lah Bu, kan ini bukuku. Nanti kalau aku dimarahin sama Bu Guru sama orang tua gimana? Iya, semuanya menyalahkan. Tapi menurut kalian itu antara menjatuhkan sama menyoret-nyoret buku temannya itu salah apa enggak? Salah. Salah dua-duanya. Iya, itu kalian sadar ya. Ya kalau sudah salah berarti kalian juga di sekelas itu membuat keributan. Jadi itu temennya Alia lari-lari, ada temennya ribut itu ya. Itu keributan. Jadi suasana kelas nggak nyaman. Iya nggak? Iya Bu. Menurut kalian merugikan yang lain nggak? Merugikan. Apa? Meruginya gimana? Jadi rame Bu kelasnya. Jadi ramai, tidak kondusif ya. Padahal kesepakatan kelas yang sudah kita buat itu apa ya? Kalau Bu Guru lupa kan bisa diingatkan. Harus menjaga kedamaian kelas Bu. Menjaga perdamaian kelas. Itu kalian menjaga nggak tadi dengan ribut dua anak jadi sekelas juga ribut? Menjaga tidak. Terus konsekuensi dari itu kalian mau ngapain? Minta maaf. Minta maaf, saling Istighfar Bu. sama istighfar. Terus yang pecah botolnya, terus ini sobek, ada tindakan yang akan kalian lakukan enggak? Iya. Iya. Nanti bukunya terganti di Bu pakai punyaku. Ikhlas. Iya ikhlas. Terus yang memecahkan botol, Nanti aku bilang mamaku biar diganti Bu. iya. Terus kalian akan tetap seperti itu atau mau mengubah atau tetap menjaga kesepakatan kelas yang kita buat kemarin? Kan kita buatnya warnanya guru, dibuatnya sekelas, jadi harus dijalankan bareng. Akan kalian jalankan atau enggak? Iya Bu. Mulai kapan? Mulai sekarang. Mulai sekarang, mulai nanti istirahat. Iya. Jadi nanti kalau Bu Guru masuk terus itu Bu Guru nggak lihat anak yang lagi nggak mau tatap-tatapan kayak tadi, ngomongnya bareng-bareng. Bu Guru sampai bingung mau ngomong yang mana dulu ya. Oke? Oke, sekarang kalian bersalaman, saling memaafkan. Maafin ya. Ya. Terima kasih, boleh kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Bu. Sama. Oke, gitu ya. Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam. Ini Mbak Bici kok kelihatannya murung sekali. Iya Bu. Kenapa ini murung? Saya malas sekolah Bu. Kok malas sekolah? Kenapa kok bisa malas sekolah? Tas saya jelek, tas saya belum baru, malu sama teman-teman yang tasnya baru Bu. Pasnya menurut Mbak Bici, pasnya Mbak Bici itu jelek. Iya. Jadi ini ya kurang semangat untuk belajar. Iya Bu. Kalau menurut Mbak Bici, kalau pasnya baru itu jadi semangat atau bagaimana? Iya, kan kemarin bapak saya sudah janji mau membelikan tas. Saya sudah senang sekali saat mau masuk. Sampai hari kemarin bapak nggak beli-beli, katanya uangnya mau buat beli beras dulu. Oh iya. Jadi bapaknya Mbak Bici udah janji kalau masuk sekolah dibelikan tas baru. Gitu ya. Iya. Kalau menurut Mbak Bici itu belajar dengan tas baru itu jadi lebih semangat. Gitu ya. Kan senang Bu, tasnya baru. Bisa pamer sama teman-teman. Tas saya baru. Ya mungkin kalau dari temannya Mbak Bici yang lain pasnya baru semua apa enggak? Iya Bu, punyanya Ansa baru, punyanya Dona baru. Masa kan kami bertiga Bu, saya sendiri yang jelek. Jadinya saya malas. Oh iya. Kalau di kelas apa cuma bertiga? Ada yang lain apa enggak? Ya tidak sih Bu Guru, ada teman lain juga yang tasnya belum baru. Tapi kamu lebih mau Mbak Bici lihat kalau temannya itu tetap semangat apa
malas-malasan? Bersemangat Bu. Iya. Tadi bapaknya Mbak Wici udah bilang katanya beli tasnya untuk beli beras dulu. Nah, Mbak Wici tadi udah belajar ya tentang materi pembelajarannya. Antara tas baru sama beli beras penting mana? Beras Bu. Iya, kalau belajar lapar itu rasanya gimana? Tidak enak Bu. Iya kan? Berarti tadi alasannya sudah jelas ya. Terus lebih penting yang mana tas baru sama ini makan? Penting makan Bu. Iya. Terus teman-temannya lain baru juga pakai tasnya? Ada yang tidak. Iya. Terus kalau tidak baru, apa misalkan tasnya baru, kamu bisa jadi juara satu mana ini? Tidak juga sih Bu. Nah, tidak juga kan? Tidak. Cuma jadi ini ya. Tadi beberapa alasannya dari Mbak Wici, tasnya baru, teman-temannya baru, namanya itu kayak geng ya. Nah, yang lain juga ada yang nggak baru kan? Iya. Nah ini tadi dari Mbak Wici tadi, terus gimana ke depannya? Tetap murung apa bagaimana nih? Yaudah, nanti saya nggak murung lagi Bu. Iya. Saya akan seperti itu si Rizky, walaupun tasnya nggak baru, Rizky semangat sih Bu. Ya nanti saya mau seperti Rizky deh Bu. Iya, Semangat ya Bu ya. iya, harus semangat. Tidak harus tas baru ya. Coba kalau di kesepakatan kelas yang kita buat, apa yang membuat kita motivasi? Aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Iya, aktif. Kalau murung, manyun ya gitu, semangat apa enggak? Aktif apa enggak? Iya, jadi kedepannya harus bagaimana? Saya akan bersemangat, walau tas saya tidak baru, saya tetap aktif mengikuti pembelajaran seperti kemarin-kemarin. Nanti di kelas semangat ya. Iya Bu. Iya ya, jadi sudah di sini di hati sudah tertanam ya kalau misalkan tas baru sama beras yang lebih penting mana. Terus teman yang lain sama-sama tidak semuanya baru ya kan? Iya Bu. Jadi harus lebih semangat ya. Iya Bu. Ya. Saya sangat kaget sekali tadi dengan totalitas dari teman-teman semuanya. Mari atau kita kasih apa ya? Ya. Dikasih apa? Dikasih B, dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Ya. wow, keren. Tepuk tangan untuk kita semua. Dari dua kasus tadi sudah sangat terlihat jelas teman-teman semuanya sudah melakukan 3 kegiatan restitusi, mulai dari menstabilkan muridnya, kemudian validasi tindakan salah, yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan, dan endingnya tadi sudah dipraktekkan dengan sangat luar biasa. Akhirnya anak menerima dan melakukan ada solusi-solusi dari anak untuk masalah yang terjadi tadi. Berikutnya yaitu menjelang akhir dari kegiatan pada pagi hari ini, yaitu ada kegiatan refleksi. Refleksi yang pertama, saya mencoba untuk bertanya dengan panjenengan semuanya. Yang pertama, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda setelah mengikuti desiminasi positif, budaya positif ini? Jadi kegiatan kita ini panjenengan ada perubahan mindset enggak? Silakan mungkin salah satu untuk maju ke depan. Oh ya, silakan Mbak Wiji. Ya. Perubahan apa atau cara berpikirnya? Ya, tadi dari diseminasi hari ini dari awal sampai akhir, perubahan yang utama yang ingin saya coba adalah tadi tidak mengejudge anak tanpa tahu alasannya. Intinya dalam posisi kontrol tadi ya Pak. Ya. Jadi saya akan berusaha untuk menjadi manajer. Jadi ketika ada anak melakukan kesalahan, saya tidak langsung menghukum, tidak langsung menyalahkan, tapi mencoba menelusuri apa alasannya. Seperti itu Pak. Siap. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana
perasaan Anda setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini? Silakan, mungkin salah satu untuk maju. Ya, Mbak Mai, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Setelah mengikuti diseminasi budaya positif ini, perasaan saya sangat senang. Saya bisa mengetahui apa saja sih budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah, khususnya kepada murid-murid kita. Terima kasih. Berikutnya yang ketiga, menurut Anda terkait pengalaman yang sudah kita ikuti atau pengalaman kegiatan diseminasi ini, pembelajaran apa yang panjenengan dapatkan dan kemudian rencana apa yang akan dan rencana atau perlu perbaikan apa? Mungkin ada hal yang sudah panjenengan lakukan kemarin, kira-kira ada rencana perbaikan apa? Atau mungkin pembelajarannya apa sih yang didapat pada pagi hari ini? Silakan. Pembelajarannya, silakan Mbak. Menurut saya, pengalaman yang saya dapat dari diseminasi budaya positif ini adalah tadi bisa melihat teman-teman semua praktek, sehingga kedepannya saya akan memperbaiki. Misalkan tadi ada anak yang telat, saya tidak mengajar langsung siswa, tapi mempertanyakan apa sih penyebabnya. Kemudian meyakinkan kepada diri siswa itu sendiri untuk muncul kesadaran apa yang perlu diperbaiki ke depan. Oke, terima kasih. Pertanyaan terakhir, menurut Anda terkait pengalaman yang didapat ini, kira-kira panjenengan itu akan menerapkan apa di kelas atau di sekolah saudara? Silakan. Ada yang bisa maju? Kira-kira dari kegiatan pengalaman pagi hari ini, penerapan di kelas atau sekolah panjenengan itu apa yang mau dikerjakan? Silakan Mas Bro. Oh iya, Gen. Silakan Mbak. Terima kasih atas kesempatannya. Dengan pengalaman tadi pembelajaran menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi, insya Allah saya ke depan akan menyelesaikan masalah-masalahnya dengan menggunakan tahapan-tahapan segitiga restitusi. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk sekolahnya yang sudah bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan pada pagi hari ini. Nah, tiba saatnya saya menyelesaikan kegiatan diseminasi ini. Bila banyak tutur kata yang tidak berkenan dari awal sampai akhir kegiatan diseminasi ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.